Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi zawis syarafi wal maqam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari dulu sampai sekarang dan sepertinya hingga seterusnya, sebagian orang, sebagian kita memang ada yang keberatan banget ya mendengar kalimat setiap yang diada-ada itulah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu akan berujung neraka. Sekali lagi ya, ada, kalau tidak dikatakan banyak, yang memang keberatan dengan kalimat ini. Padahal kalimat ini bukan karangan, kalimat ini bukan bikinan kita. Kalimat ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu yang kita inginkan adalah ya memang memahami dan menempatkan kalimat ini, hadis ini. Apa sebenarnya yang dikehendaki, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bid'ah tersebut? Kalau bid'ah secara etimologi, lughatan, secara bahasa, berarti adalah hal yang baru. Itu ya, secara bahasa ya, adalah hal yang baru. Maka setiap hal yang baru itu disebut dengan bid'ah, dari kata-kata bada'a. Ada firman badi'us samawati wal ardh. Allah yang mengadakan yang baru, langit bumi yang tadinya memang tidak ada. Maka langit, maka bumi sebenarnya sesuatu yang bid'ah. Artinya yang baru, yang diadakan, yang sebelumnya tidak ada, bid'ah ya secara bahasa. Adapun kemudian bid'ah syar'an, bid'ah secara syariat, terminologi agama, adalah menambah hukum Allah, menambah ajaran Islam.
Lah kok ditambah? Memangnya kurang kah? Memangnya belum lengkap kah? Islam sudah lengkap, Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah. Nah, nanti ada persoalan pemahaman. Nanti ada persoalan pemahaman. Nah, sehingga bisa jadi pemahaman yang semacam ini dulu belum ada, lah sekarang ada. Iya. Maka apakah yang demikian itu menambah agama? Sudahlah, kita coba akhiri yang begini ini. Yang namanya pemahaman dan sebagaimana ucapan Muaz ibnu Jabal, aku tidak pernah ceroboh. Mudah-mudahan itu tidak masuk nanti kategori menambah agama. Dia justru adalah pengembangan. Dia justru adalah perluasan. Dia justru adalah pengkayaan. Yang tadinya memang pemahaman semacam itu belum ada, kemudian ada pemahaman semacam itu. Nah, jadi kalau begitu memang dapat disimpulkan bahwa yang namanya nambah-nambah ya, yang memang bukan terkait dengan pemahaman, yang memang hanya kita cari-cari, kita bikin-bikin, nanti kita pandang baik. Yang begini inilah yang memang tidak ada tempat di dalam ajaran Islam. Kalau setiap orang berpikir, wah ini bagus ditambah, ini bagus dimasukkan, ya memang akhirnya kacau. Ya memang akhirnya kacau. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kalau begitu ya tidak perlulah kemudian ya antipati, alergi mendengar sebutan setiap yang baru itu berarti bid'ah, setiap bid'ah berarti sesat, sesat akan berujung neraka. Tinggal penempatannya saja. Perlu dicontohkan kalau begitu ya supaya ya, harapannya memang tuntas, Iya. Yang nyaman memang yang dipraktekkan umat ya supaya nyambungnya itu lebih cepat. Wirid apakah bid'ah? Jawabannya wirid bukan bid'ah. Kenapa? Karena memang wirid itu ajaran Rasulullah. Wirid itu bacaan sesudah sholat yang memang dicontohkan, yang memang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a dubura kulli sholatin subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dicukupkan ditambah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar ya. Nah, 99 kemudian dicukupkan menjadi 100, kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Artinya sekali lagi wirid itu bukan bid'ah, tapi kemudian dalam pemahaman mencoba memahami bagaimana wirid ini
Apakah boleh sendiri-sendiri? Apakah boleh bersama? Nah ini kan sudah kepemahaman. Nabi memang wirid sendiri. Tapi kemudian orang mencoba mencerna dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Iya, nanti bersama, biar orang yang tidak bisa wirid akhirnya bisa, maka adalah kemudian yang wirid bersama. Apakah wirid bersama ini berarti bid'ah? Bid'ah dalam arti bid'ah syar'iyyah. Nanti sebagian orang memahami bukan bid'ah, bukan. Dia hanya ya sebuah pemahaman bagaimana mengaplikasikan wirid, karena memang mungkin di wilayah-wilayah tertentu orang dengan keawamannya tidak bisa, belum bisa, nah sehingga wirid bersama. Maka kita pun tidak memvonis yang semacam ini sebagai perkara yang bid'ah dalam arti yang sesat. Ya, nanti ada contoh-contoh yang lain. Ya saya kira ya sekali lagi kita berharap ya memang kalau sudah saling bid'ah membid'ahkan itu memang tidak nyaman. Tapi orang kadang juga tidak ngerti juga, tidak mampu juga mendudukannya secara proporsional. Saya kira ini materi pembukanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia. Kalau sudah disebut manusia, ya kita bagian dari manusia. Manusia sedari awalnya hingga akhirnya. Artinya dari manusia pertama sampai manusia terakhir nantinya berdasarkan informasi yang menciptakan manusia itu sendiri. Berarti informasi Allah ya, informasi Tuhan ya, bahwasanya yang namanya manusia itu yang memang yang menciptakan adalah Allah, bukan selain Allah. Terdiri dari, mungkin salah kata-kata terdiri dari, ya ada yang ya, manusia keseluruhannya itu ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Kalau saya katakan terdiri, nanti seakan-akan memang sudah diformat oleh Allah sebegitu rupa, seakan-akan memang dirancang oleh Allah sebegitu rupa. Makanya kita katakan ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Dengan kata lain, manusia itu dari dulu ada mukmin, ada kafir. Manusia dari dulu hanya dua kelompok ini. Kalau bukan mukmin, kafir. Kalau bukan kafir ya mukmin. Tidak ada yang abu-abu. Tentu di mata Tuhan, di mata Allah, di mata manusia bisa jadi ada yang abu-abu. Ya orang itu muslim atau bukan ya? Memangnya kenapa? Lah kok dia pernah ke masjid misalnya ya. Lah kok dia pernah ke masjid? Ini di mata manusia. Ya orang itu muslim atau bukannya? Memangnya kenapa? Saya lihat dia itu ya setiap hari Minggu kok kayaknya pakaiannya bagus, kita pergi kemana?
tapi saya tidak bisa memastikan juga. Sementara tidak pernah ngelihat ada hari Jumat di masjid misalnya. Nah ini kan memang abu-abu di mata. Baru kalau ngelihat nyata, oh ada di rumah ibadah lain, ya berarti bukan mukmin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, adapun nanti kelompok, sebutan. Ada sebutan munafik, ada sebutan fasik, ada sebutan zalim, ada sebutan musyrik, apalagi ada sebutan murtad. Itu menginduk ke salah satu dari yang dua itu. Kalau bukan menginduknya ke kafir, ya ke mukmin. Tinggal kita lihat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah dan istilah mukmin, orang yang beriman, istilah kafir, orang yang kafir, adalah istilah dari Allah. Kalau tadi bid'ah dari Rasulullah. Lah, kalau istilah mukmin, istilah kafir, nanti istilah-istilah yang lainnya, ya, itu memang adalah istilah syariat, terminologi agama. Bukan kita yang buat, bukan kita yang bikin. Makanya kemudian menjadi janggal, menjadi aneh kalau orang di luar kita keberatan dengan istilah-istilah tersebut. Apa urusannya? Apa urusannya? Keberatan dengan istilah kafir, keberatan dengan istilah munafik, keberatan dengan istilah murtad. Lah kok urusan dapur orang, kenapa keberatan? Mukmin kafir, mukmin yang mengimani, yang percaya, yang mengakui kebenaran bahwasanya yang namanya kebenaran adalah yang datang dari Tuhan, bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah. Kita imani, kita yakini itu. Dengan meyakini, dengan mengimani itu semua, maka dikatakanlah kita sebagai mukmin. Yang tidak mengimani, yang tidak mau percaya, kafir. Apa yang digugat? Apa yang dipermasalahkan? Dan memang lebih aneh lagi, lebih ganjil lagi, kalau yang keberatan bukan orang sebelah. Yang keberatan justru orang yang katanya Muslim. Ini aneh bin ajaib ini nih. Mau keluar dari iman kah? Mau keluar dari Islam kah? Kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan orang mukmin, orang muslim yang keberatan dengan istilah kafir, dia sebenarnya mau menyempurnakan kekafirannya. Artinya dia sudah memasuki wilayah kafir memang. Lah kok orang muslim keberatan dengan istilah kafir? Lah orang muslim mukmin keberatan dengan istilah munafik, dengan istilah murtad? Tidak begitu, tidak begitu.
Kenapa? Kenapa hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, hal-hal yang tidak semestinya kok terjadi juga pada mereka-mereka yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim? Tentu saja jawaban yang tidak terbantahkan dikarenakan hanya ada dua. Mereka tidak memahami Islam. Pertama, mereka tidak memahami Islam. Pertama, yang kedua, mereka paham sebenarnya tapi tidak keberatan menukar, mengganti kebenaran dengan kebatilan. Yabi'u dinahum bi'aradin minat dunia, menjual akidahnya, menjual keyakinannya, menjual keimanannya dengan secuil kenikmatan dunia. Udah tidak ada harga lagi, sudah tidak ada nilai hidup lagi. Iman kok dijual dengan kekufuran. Tidak keberatan mengikuti keinginan-keinginan orang yang sebenarnya meruntuh Islam, menodai Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita mulai, ini lanjutan sebenarnya ya, karena sudah pernah sebelum-sebelumnya kita sampaikan, namun ya belum terlalu menyeluruh. Istilah ya kafir udah jelas ya, orang udah percaya. Tidak percaya maksudnya adalah tidak percaya Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Percaya Tuhan, percaya memang saya percaya ada Tuhan, tapi salah Tuhannya. Yang tidak jadi juga. Dah ya, itu kafir. Lah sekarang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Iya, percaya, mengakui Allah sebagai ilah, Allah sebagai Tuhan, tapi kemudian ya antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu kemudian membuat sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu, padahal Allah yang memberi kamu rezeki, padahal Allah yang menyelamatkan kamu, padahal Allah yang mencelakakan kamu. Kenapa kamu buat sekutu bagi Allah? Memangnya Allah tidak mampu? Memangnya Allah punya kekurangan? Memangnya Allah tidak berdaya tanpa? Nah, di sini kesalahan orang musyrik. Karena memang salah, karena menyangkut ketuhanan, maka orang-orang musyrik itu benar-benar dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa-apa yang mereka amalkan, sia-sia. Masa Ustaz? Iya, bukan menurut kita, bukan, tapi berdasarkan firman. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Terjemahkan. Innahu, bahwasanya man yusyrik billah, yang orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harrama, maka oleh Allah diharamkan al-jannah, baginya surga. Haram masuk surga. Allah tidak memberi tempat di surga.
Makanya ya, enggak gemen-gemen. Bukan perkara kecil, perkara besar. Yang namanya perbuatan syirik. Satu ya, musyrik sudah. Berarti menginduknya kemana? Menginduknya kemana? Iya. Kalau Allah mengatakan cuma 2 kelompok, di mana tempatnya orang musyrik ini? Kemana menginduknya orang musyrik? Dia ke kafir. Dalam arti ya memang tidak dapat tempat di dalam surga, tergolong ahlu neraka. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Al-Maidah 72 akhir, tidak seluruh ayat. Al-Maidah 72. Walau asyraku di Al-An'am 88. Walau asyraku, sekiranya mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, lahabata anhum, maka akan sia-sialah bagi mereka makanu ya'malun, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka amalkan. Tidak cukup 2 ayat ini, tidak cukup 2 ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. An-Nisa. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi tidak pernah bisa mengampuni yang namanya dosa syirik. Sudah ya, satu. Yang kedua munafik. Munafik di awal-awal Al-Baqarah. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku beriman, sebenarnya tidak beriman. Yang munafik ya, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan seterusnya ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Giliran ketemu orang yang beriman, ngaku-ngaku beriman, tapi nanti begitu ketemu sesama mereka dengan ya koncok-koncoknya, mereka cekikian. Berhasil kita hanya ngolok-olok mereka, kita hanya menipu daya mereka, kena deh. Kita hanya pura-pura munafik. Nah jadi munafik ini ya memang bukan mukmin. Munafik ini kafir dan lebih berbahaya daripada kafir yang terang-terangan. Kenapa? Karena ada kepura-puraan. Itu dulu ya. Jadi yang mendasari orang munafik itu apa? Yang mendasari orang munafik itu dia tidak beriman. Dia hanya berpura-pura. Nah, bagaimana kemudian ini orang beriman ada sifat-sifat munafiknya. Ini orang beriman tapi ada sifat-sifat munafiknya. Iya. Janji kok tidak ditepati, ada sifat munafik. Ya, bicara apa ternyata bohong. Ini sifat munafik.
Begitu dia memang benar-benar mengimani akan kebenaran al-Islam, ya, mengimani akan kebenaran al-Islam, mengimani uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma dan sifat Allah. Tapi yang terakhir ini ya, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Diruntuhkan oleh sebagian saudara kita. Apa itu? Tidak ada tauhid uluhiyah, tidak ada tauhid rububiyah, tidak ada asma wa sifat. Itu berbahaya itu. Ya kadang-kadang kita ya geli-geli juga ya, tapi ya sedih. Kenapa? Dulu itu Islam itu ya Al-Quran ya As-Sunnah. Belum ada pengklasifikasian, belum ada nanti uraian-uraian yang memang terinci, yang memang ya terfokus pada satu pasal, satu bab. Ya pokoknya itu ajaran Islam. Nah belakangan orang dengan mencoba melihat dalil-dalil, melihat ayat-ayat, wah ini bisa dikategorikan tauhid uluhiyah, ini bisa dikelompokkan tauhid rububiyah, ini tauhid asma wa sifat. Semuanya menginduk diambil dari Al-Quran. Mana yang salah? Tidak ada. Tapi karena keawaman orang, ya karena ketidaktahuan orang, karena keterbatasan saya tidak menyadari, akhirnya jeger menyalahkan orang, membid'ahkan orang. Lah inilah yang memang berbahaya. Ya, ruwaibidah. Tidak ngerti Islam tapi lancang berbicara Islam. Akhirnya ngobok-ngobok Islam, merusak Islam dari dalam. Jangan. Nah, mereka mengakui itu semua, tapi nanti ada sifat-sifat nifaknya. Tentu tidak dimaksudkan sebagai orang munafik yang menginduk ke orang, yang menginduk ke kafir tadi ya. Jadi apa Ustaz? Ya itulah nanti ya ahlu maksiat, ya orang yang memang bermaksiat, berbuat arti bermaksiat asa yaksi, iya berbuat dosa, berbuat salah, iya berbuat dosa, berbuat salah, tapi tetap mengakui kebenaran itu yang datang dari Allah. Nah, risiko, ada konsekuensi logis, ya, tapi tidak mengeluarkan dari iman, tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi itu ya apa tadi? Munafik. Dan kemudian nanti fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastaun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fama'wa humun nar. Adapun orang-orang yang fasik, tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha aidu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nari ladzi kuntum bihi tukadzibun. Mau keluar dikembalikan lagi, mau keluar dikembalikan lagi. Nanti di akhirat. Adapun di dunia yang memang nanti fasik ya wala nudzikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah masih menahan-nahan azab, menahan-nahan siksa. Tujuannya apa? Harapannya mau tobat, mau kembali. Nah, tapi begitu tidak mau tobat, tidak mau kembali, ya maka lagi menginduk ke yang kafir. Fasik
ini fasaka membangkang. Ya. Iblis dari jin Islam, kemudian membangkang. Ya. Asalnya dari jin Islam, kemudian membangkang, maka jadilah makhluk yang khusus yang disebut iblis. Yang disebut iblis laknatullah. Nah, fafasaqa an amri rabbi fakana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Asalnya dari jin muslim, tapi kemudian membangkang disuruh sujud, ogah sujud kepada Adam. Bukan sujud taat, tapi sujud penghormatan. Murtad, wah jelas murtad. Murtad irtadda yartaddu, balik belakang, putar haluan dari beriman, mencabut, menarik keimanannya kembali kepada kufur. Jadi itu murtad tuh. Dari iman kembali ke kufur, murtad. Bisa jadi yang murtad itu bisa jadi ya merasa dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar, bisa jadi ya lah. Makanya tadi istilah ya, kalian mereka juga punya istilah ya, silakan nikmati dengan istilah kalian, silakan mau puas dengan istilah kalian. Kita juga punya istilah. Tapi kenapa kemudian keberatan dengan istilah kita? Gak pede ya? Gak pede ya? Merasa ancaman ya? Nah, kan jadinya begitu kan? Ya, begitu Anda mantap dengan keyakinan Anda, Anda akan terganggu dengan istilah orang. Anda akan terganggu dengan apa-apa yang memang diyakini oleh orang lain. Sebenarnya akan begitu. Makanya jangan ya mereka yang memang dalam keraguan, dalam kebimbangan, ya sehingga wah yang begini ini bahaya banget bagi kita nih. Nanti lama-lama habis kita nih. Jangan begitu ya. Ya boleh saja kita menduga. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, murtad dan halal. Darah orang yang murtad halal. Ya tentu dibujuk dulu, disadarkan dulu. Ndak mau sadar halal. Kenapa? Lah aku padahal tidak ada paksaan kan dalam agama. Kenapa dihalalkan darahnya? Ini nyanyi. Murtad ini benar-benar ya, penghinaan, benar-benar penistaan yang luar biasa terhadap agama. Begitu keluar dari Islam, wah. Siapa tuh? Saifuddin. Bodohnya kelihatan juga Saifuddin. Bodohnya kelihatan juga itu. Ngaku ustaz kau. Makanya halal sebenarnya darahnya. Cuman bukan pali yang berpikir mau saya bunuh kalau saya ketemu, bukan. Ya itu urusan apa ya, hukumah Islamiyah. Sayangnya hukumah Islamiyahnya juga tidak tegak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya saya kira ini ya yang kita bisa kaji di subuh hari ini. Ya, pertama tadi pembuka istilah bid'ah, dan kemudian kita ingin memahami benar-benar ya istilah-istilah yang ada di dalam syariat terkait dengan kafir, kufur, terkait dengan iman, terkait dengan nifak, munafik, syirik, ya, fasik, ya, nanti asin, al-asi, ya, pekerjaannya maksiat seperti apa itu dipahami dan bagaimana kemudian didudukkan. Pastinya hanya ada dua kelompok manusia. Kalau bukan mukmin ya kafirlah. Siapa yang mengatakan itu? Allah di dalam firman-Nya At-Taghabun 64.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1. Bertasbih kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Bagi dialah kerajaan keseluruhannya dan bagi dialah segala, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi disebut apa? Makhluk ghairu akil, makhluk yang tidak berakal. Tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, hewan dan seterusnya, ya, airnya, udaranya, itu makhluk Allah yang tidak berakal. Tidak berakal, tapi semuanya tidak berakal, tapi semuanya bertasbih kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Giliran yang berakal, siapa yang berakal? Tidak ada yang mau dikatakan tidak berakal. Lihat giliran yang berakal. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kalian dari awal hingga akhirnya. Di antara kalian ada yang mau beriman dan di antara kalian ada yang justru kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Beda ya manusia dengan makhluk selain manusia ya. Yang paling berkomitmen ternyata adalah yang tidak punya akal, tidak pernah berkhianat. Yang paling jujur ternyata yang tidak punya akal. Ya, memperhatikan ya dunia binatang. Perhatikan ya, kadang-kadang kita imba ya, aduh kasihannya kancil dikejar ya. Pontang-panting rusak dikejar pontang-panting, akhirnya dapat juga. Kasihan ya. Tapi lihat karakter hewan. Dapat satu keroyok bersama, dapat satu dinikmati bersama. Iya. Kita simpen dulu yang satu ini, kita buruk lagi. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Manusia dapat satu gunung, mau dua gunung. Hewan komitmen. Kalau makanannya memang makanan, ya, makanan apa istilah yang memakan daging mentah itu apa? Karnivora. Kalau memang karnivora ya itu makanannya. Waduh, mau ganti menu aja deh. Nggak ada itu, nggak ada itu. Giliran manusia, aspal dimakan, semen dimakan. Apalagi batu dimakan. Ya itulah memang bedanya manusia. Kalau memang tidak kuncinya di sana. Wallahu a'lamu bissawab. Fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Itulah manusia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.